Ketika omset kita menurun, maka sedekahnya harus lebih diperbanyak. Jadi ketika omset saya turun, sedekah saya harus lebih perbanyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, podcast yang selalu menginspirasi. Kali ini saya ditemani oleh seorang yang memang benar-benar menginspirasi, ya, insya Allah menginspirasi, Ibu Nur Ain Bone. Iya, Ibu Nur Ain ini adalah seorang PNS yang kemudian memilih mundur dari PNS karena menggeluti bisnis, jadi pengusaha. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, selamat dulu untuk grand opening ya. Iya. Toko kedua. Iya. Toko kedua yang berapa hari lalu. Itu di mana tempatnya? Di Jalan HB Yasin. Oh, Jalan HB Yasin. Yang sebelah mana itu? Di perempatan lampu merah. Kelurahan Liluwo yang mau belok ke iya, di jalan di perempatan. Iya. Oh, yang laundry itu? Iya, depan laundry. Oh, betul. Itu bagaimana ceritanya? Ini kan PNS ini, ya orang-orang Gorontalo ini kan mereka menganggap tidak kerja kalau bukan PNS. Ya. Tapi Ibu Nur Ain ini, panggilannya sama Ain. Ain, ya. Ibu Ain ini lebih memilih mundur dari PNS. Karena orang bilang begini, seberapa besar pun pendapatannya, kalau bukan PNS itu namanya tidak kerja. Iya, benar. Ini kok dari PNS, sebelumnya PNS di mana? Sebelumnya saya PNS di Bulang Mongondo Selatan. Pengangkatan awal itu ikut di sana pada tahun 2014. Kemudian pindah ke sebagai seorang farmasi di Puskesmas Molibagu. Yeah. Kemudian tahun 2019 saya mengurus pindah ke Gorontalo dan ditempatkan di Kabupaten Bone Bolango, Puskesmas Bolango Selatan. Alasan utama untuk resign. Kapan itu pindah ke Puskesmas? 2019, Maret 2019. Oh iya. Alasan utama untuk resign dari PNS itu sebenarnya bukan semata-mata karena bisnis. Alasan utama itu adalah karena anak-anak. Oh iya. Saat ini anak-anak masih kecil? Iya. Saat ini saya memiliki 3 orang anak yang masih balita. Wow. Dan saat ini juga sudah mengandung yang keempat. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang paling memberatkan adalah anak-anak. Sudah beberapa cara yang saya gunakan untuk menghandle anak-anak pada saat jam kerja. Karena kebetulan kan saya kerja Senin sampai Sabtu. Ya, jadi kemudian dari pagi, dari jam 8. Dari jam 7. Jam 7 sampai sore kan? Iya. Dari jam 7, kemudian waktu yang terbuang di kantor itu sangat banyak. Sudah beberapa cara yang saya hadapi untuk mencari orang yang menjaga. Sampai di satu titik saya memanggil seorang babysitter dari Surabaya, Yayasan Surabaya. Saya panggil ke sini untuk menjaga anak saya yang kedua. Pada saat itu saya lagi hamil anak ketiga. Berjalannya waktu, ternyata walaupun babysitter yang sudah profesional menjaga anak-anak, tetap masih ada juga celah untuk anak-anak saya itu tidak diurus secara secara baik. Kemudian menjadi salah satu bumerang antara saya dan suami, karena ketika anak-anak itu jatuh atau ketika anak-anak luka, pasti saya yang merasa bersalah. Iya, merasa bersalah dan saya yang akan disalahkan. Karena bagaimanapun anak-anak adalah tanggung jawab saya. Dari situ semakin lama semakin jadi bumerang lebih besar lagi. Ditambah lagi dengan saya sudah membuka toko pada saat itu. Kemudian kesibukan juga di toko yang tidak bisa saya tinggalkan ke orang lain. Maka dari situ saya berpikir bahwa lebih baik saya resign dari sini. Memang pertama sangat berat karena untuk menggapai PNS itu perjuangannya luar biasa, apalagi antar provinsi kemarin saya mengikuti. Cuman lebih banyak saya berpikir lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk diri saya dan keluarga. Jadi saya bertekad untuk bismillah untuk keluar dari situ. Memang ada beberapa. Suami menyetujui? Iya, suami menyetujui.
orang Suami tua. PNS tidak? Suami saya dulunya pegawai bank. Resign juga? Iya, 2017 kami hijrah bersama. Sudah tahu hukum bekerja di bank seperti apa. Oh iya. Maka suami hijrah, berhenti resign dan membuka usaha juga. Jadi waktu itu pada saat saya mau mundur, orang tua itu belum mengizinkan saya untuk keluar. Kan biasa orang tua kan? Iya, orang tua, apalagi ibu saya kan. Kebetulan dia adalah orang yang menyekolahkan saya. Jadi otomatis dia berpikir bahwa banyak biaya yang dikeluarkan untuk sekolah saya. Terus tiba-tiba di saat saya sudah menjadi seorang PNS, tiba-tiba saya akan mundur seperti itu. Cuman saya memberi pengertian kepada ibu saya bahwa waktu yang saya terbuang banyak, kemudian yang kedua adalah anak-anak saya terlantar. Saya sebagai istri juga tidak seperti istri pada umumnya yang mengurus suami, rumah tangga. Seperti itu. Jadi terus saya juga mengeluh untuk capek karena pulang dari kantor sampai masih di rumah, masih ngurus anak-anak. Kalau sudah malam pergi ke toko, jadi waktunya itu memang sangat terbuang kalau misalnya saya masih di kantor. Jadi saya mengusulkan untuk ketika melahirkan anak ketiga itu, saya sudah mengusulkan untuk resign. Berarti 2014 ke 2019 ya? Iya. Mundur. Resign dari 2020 saya. 2020. Iya, berarti 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun. Jadi setelah memberitahukan atau menyampaikan alasan-alasan itu, akhirnya disetujui orang tua. Iya, orang tua setuju. Cuman pada saat itu saya di BKD belum disetujui. Karena belum cukup ini mungkin ya, atau alasan apa? Karena mereka itu mempertimbangkan bahwa yang masuk PNS itu banyak. Jadi mereka menyuruh saya untuk mempertimbangkannya lagi. Pada saat proses cuti melahirkan, mereka masih meminta saya untuk berpikir kembali. Kemudian saya tetap bulat untuk resign pada saat habis masa cuti. Itu masih bahkan sampai sekda itu datang di rumah. Iya. Sekda Bonibolango? Iya, datang di rumah untuk menanyakan langsung alasan saya karena beliau mendengar bahwa saya menggunakan cadar. Jadi mungkin saya berpikir paham yang mana memikirkan bahwa gaji pemerintah itu haram, padahal tidak. Padahal bukan karena itu. Padahal bukan karena itu. Jadi saya menjelaskan ke sekda bahwa memang saya keluar karena memang utamanya adalah keluarga. Menggunakan cadar sejak kapan? 2017. 2017. Ya, sejak hijrah sama-sama dengan suami. Iya. Nah, setelah mundur dari PNS ya, setelah resign, apa yang terasa berbeda begitu? Yang pertama adalah saya menikmati perkembangan anak-anak. Biasanya kan kalau saya di kantor, apa yang anak-anak berbuat saya tidak bisa lihat. Kalau sekarang anak-anak lebih dekat ke saya. Dulunya kan anak-anak lebih dekat ke babysitternya. Biasanya nanti pulang kantor baru ke saya, itu pun tidak lama. Nah, jadi kalau sekarang saya merasakan sesuatu hal yang ada kebahagiaan tersendiri dalam hati saya ketika saya berhenti kerja, jadi waktu full time untuk anak-anak, untuk suami, keluarga. Paling ke toko itu hanya ngecek-ngecek saja barang, kemudian berkumpul lagi sama mereka. Jadi saya merasakan suatu keluarga yang normal seperti itu. Karena dulunya kan saya LDR. Waktu-waktu di Bolsel, suami kemarin kerjanya di Bualemo, saya kerjanya di Bolsel, jadi pulangnya itu ke Gorontalo cuma Jumat malam. Jadi balik lagi? Iya, balik Senin. Lagi. Minggu atau Senin? Minggu malam sudah balik lagi ke tempat masing-masing. Berarti memang dari 7 hari ya dalam seminggu itu cuma 3 hari? Cuma 2 hari. 2 hari? 2 hari. Iya, itu sangat rugi itu. Iya, karena maksudnya usia kita kan kita tidak bisa tahu ya sampai kapan. Sementara pertemuan dengan keluarga itu hanya 2 hari. Itu memang sangat menyakitkan memang. Iya. Kemudian ya Ibu Ain kan buka usaha ini saat memang masih PNS ya? Iya, masih PNS. Nah, itu awalnya bagaimana buka usahanya? Saya buka usaha ini awalnya kemarin meminjam uang almarhum ayah saya. Waktu itu pada tahun 2018, 1 Januari 2018 saya membuka lapak kecil di rumah, tapi masih jualan. Rumah di mana? Rumah saya di Jalan Irian, dekat toko Alisla ya? Iya, sebelum Alisla. Di situ jadi saya masih
pertama kali pinjam uang almarhum itu sebesar 30 juta rupiah. Saya memberanikan diri berangkat ke Jakarta pada saat itu bersama teman-teman. Kemudian sampai di sana saya membeli barang-barang hijab. Memang saya fokusnya ke hijab. Terus dengan berjalannya waktu, makin lama makin sudah banyak yang kenal karena saya jualannya juga online kemarin. Membuka lapak kecil di dalam rumah, kemudian membuka lapak kecil samping rumah. Karena sudah semakin dikenal, saya mengontrak satu petak di sebelah toko yang sekarang. Tokonya ini yang di Tomol Butawi itu di mana? Iya, itu toko yang toko 2 sebenarnya. Kalau yang toko hijab ini memang toko yang pertama. Cuman untuk sekarang waktu pas grand opening kemarin itu memang sudah jadi milik saya sendiri. Kalau yang kemarin masih mengontrak. Oh iya. Nah terus berjalannya waktu 2019 akhir, saya sudah membeli toko yang sekarang itu. Cuman kebetulan masih yang di mana? Yang di Agus Salim. Kemudian masih dikontrak oleh pengontrak sebelumnya, maka saya bisa menggunakan toko itu nanti pada tahun 2021. Nah, kemudian berjalannya waktu juga akhir 2020 saya mendapatkan rezeki juga membeli satu sebidang tanah yang di Tunggul Butawo, Jalan Rambutan yang toko 2 sekarang. Iya. Yang Umu Hafiz itu kan? Iya. Karena saya pernah ke situ. Iya, jadi itu saya bangun mulai November dan di opening kemarin di bulan April 2021. Iya. Memilih hijab kenapa? Saya memilih hijab yang pertama adalah karena target market di Gorontalo itu besar yang pertama. Karena sebagian besar kan wanita di sini menggunakan hijab. Kemudian yang kedua adalah hijab itu kan modelnya sering berganti. Jadi orang akan tetap membeli hijab walaupun dia sudah memiliki warna yang sama. Iya, betul. Tapi dia ingin model yang lain. Seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa perputarannya cepat. Beda kayak pakaian. Jadi kalau satu orang wanita itu pasti dia bisa memiliki sampai 10-20 macam hijab. Iya. Jadi waktu kan tadi ke Jakarta, apakah itu sudah, kan banyak juga yang ingin berusaha, ingin buka usaha, tetapi tidak punya jaringan misalnya atau tidak tahu ini beli di mana, kemudian mau dijual di sini begitu. Saya belinya ke Jakarta di Tanah Abang. Jadi tanpa ada sebelumnya, biasanya kan harus tahu dulu siapa. Saya kemarin berangkat dengan teman-teman yang kebetulan mereka juga sudah punya usaha hijab. Iya, mereka juga ada usaha hijab. Jadi saya berangkat ke Jakarta bersama mereka, terus membelinya di situ di Tanah Abang. Seiring berjalannya waktu, saat ini saya sudah punya satu buah konveksi di Bandung. Jadi itu konveksi. Itu milik sendiri atau? Itu konveksinya mesinnya saya modali. Jadi mesin saya modali, bahan-bahannya saya modali. Berarti sudah bisa brand sendiri? Iya, memang saya saat ini saya menjadi brand sendiri. Keren dah. Jadi mesinnya saya modali, bahannya juga saya modali, tinggal penjahitnya yang saya bayar. Itu boleh berapa modalnya? Kalau untuk pembelian bahan sih saya biasanya PO langsung ke pabrik. Jadi biasanya dia satu kali pengiriman itu sampai 200 juta. Untuk sekali bahan turun untuk satu macam bahan saja. Kalau mesin itu kemarin saya membelinya mesin jahit yang konveksi sudah ada yang bangkrut. Kemudian dia mau jual mesin-mesinnya semua itu, tapi harus beli semua, harus beli 10 mesin jahit. Jadi saya membeli 10 mesin jahit itu dengan nilai 27 juta. Untuk 10 mesin jahit. Iya, ini kan sebenarnya di pandemi ini kan banyak usaha-usaha yang jatuh ya. Tapi kok Ibu Ain lebih justru berkibar di pandemi? Iya, alhamdulillah sih Kak. Kalau selama pandemi kemarin, memang kalau untuk toko 2 yang khusus gamis memang kami menurun, sangat menurun. Tapi kalau untuk hijab, alhamdulillah tidak di angka di bawah standar, di bawah target, masih mencapai target seperti itu. Jadi karena mungkin ditunjangi oleh kami jualan juga kan via online. Jadi pengiriman sampai ke luar kota Gorontalo. Jadi bukan hanya di Gorontalo. Bukan hanya di Gorontalo. Nah, untuk konveksi itu
itu hanya untuk hijab atau untuk baju-baju juga Oh, gamis-gamis, Bu? khusus hijab saja. Khusus hijab. Apa namanya? Nama brandnya? Rumah Hijab Ummu Hafiz. Rumah Hijab Ummu Hafiz. Iya. Maksudnya Yang di hijabnya. di Iya. hijabnya itu. Sudah berapa lama itu konveksi? Konveksi sudah berjalan hampir 1 tahun. Iya, kan buka usaha 2018. Iya. 2021 ya? 2020. Yang beli konveksi itu 2020. 2020 sudah beli konveksi, sudah punya konveksi. Itu luar biasa. Dengan modal 30 juta, kemudian di 2018, di 2020 sudah beli konveksi, kemudian 2021 nambah toko. Iya. Oh, nambah 2 toko. 2 toko sekaligus ya, saya bangun dua toko sekaligus. Dibangun lagi, bukan kontrak loh, dibangun. Iya, ini apa rahasianya ini? Ada tips-tips mungkin yang bisa ada orang lain yang pingin seperti ini buka usaha kemudian lancar. Kalau saya sih biasanya tips yang saya gunakan yang pertama adalah memperbaiki niat dulu. Jadi kita niatnya usaha untuk apa sebenarnya? Karena kemarin-kemarin saya juga pernah melakukan usaha kecil-kecilan tapi niatnya belum lurus. Jadi yang pertama saya luruskan niat dulu, saya mau usaha untuk apa? Belum lurus maksudnya bagaimana? Niatnya kemarin kalau misalnya mau usaha paling cuman yang penting dapat uang seperti itu. Yang penting banyak uang, niatnya seperti itu. Yeah. Cuman pada saat saya hijrah saya sudah tahu bahwa ketika kita memulai usaha itu kita niatkan memang lillahi ta'ala, memang karena Allah. Jadi usaha ini kita akan menggunakan seperti apa? Apakah usaha ini untuk orang lain, membantu orang lain, apakah bermanfaat untuk orang lain? Jadi saya lebih ke situ, saya lebih memperbaiki niat saya dulu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya doa dan ikhtiarnya yang memang lebih diperkeras lagi. Apalagi ikhtiarnya, belajarnya soal marketing memang harus diusahakan dan diupayakan, memang harus tahu. Itu belajar marketing, belajar sendiri atau ada? Biasanya saya belajar sendiri, baca buku atau tidak ikut-ikut seminar soal bisnis seperti itu. Kemudian sedekah sih Kak. Ya pasti. Iya, jadi 4 itu yang saya lakukan. Yang pertama meluruskan niat, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah ikhtiar, yang keempat adalah sedekah. Itu 4 prinsip yang selalu saya gunakan untuk di bisnis. Jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan begitu. Iya. Jadi tujuan saya di bisnis adalah bukan semata-mata agar punya uang banyak, tidak. Dan karena mungkin ada niatan ingin dekat dengan keluarga. Seperti itu. Jadi ada tips juga, satu tips yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman bahwa ketika omset kita menurun, maka sedekahnya harus lebih diperbanyak. Jadi ketika omset saya turun, sedekah saya harus lebih perbanyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kembalinya ke saya itu malah semakin tidak terduga, Kak. Dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi ini ceritanya modal sedekah ini. Kayaknya lebih besar di situ sih, Kak. Karena mau dipikir secara akal sehat, secara logika, sesuatu hal yang tidak mungkin. Iya, sedekah itu kayak orang ini ya, sesuatu yang dianggap tidak masa begitu banyak yang disedekahkan tiba-tiba datangnya tidak tidak terduga begitu. Maksudnya kalau dipikirkan secara logika, selama 3 tahun saya membuka 2 toko sekaligus dengan angka uang yang saya tidak tahu uangnya berasal dari mana. Nanti pada saat perhitungan terakhir saya kaget melihat rekapan semua waktu saya membangun 2 toko sekaligus itu. Jadi ini the power of sedekah. Nanti kita bikin the power of sedekah. Iya, karena itu memang kalau dipikir ya, modal 30 juta awalnya, kemudian dalam jangka 3 tahun sudah bisa buka 2 toko dan tambah konveksi, itu luar biasa. Ternyata ini rahasia paling jadi ini sedekah ini. Iya, alhamdulillah. Iya, waktu konveksi itu apakah ada orang yang menyampaikan bahwa ada konveksi atau memang yang mau dijual atau memang Ibu Ain mencari sendiri? Kebetulan saya waktu ke Jakarta pada tahun 2019 itu saya ketemu sama penjahit. Dia penjahit sekaligus juga menjual. Mungkin ini jalan-jalan Allah ya. Iya.
Kemudian saya kemarin beli barangnya ke dia, terus dia menawarkan ke saya. Jadi dia menawarkan bahwa dia punya konveksi. Pertama pada saat itu masih 8 penjahit. Dia bilang dia mau menjahit brand saya sendiri tanpa menerima orderan dari orang lain. Tapi dalam konsekuensi saya harus modali bahan. Kemudian dia mengambil keuntungan 1.000 rupiah per pieces hijab. Jadi pada saat itu saya deal dengan dia. Jadi sampai sekarang dia yang mengurusi semua proses produksi saya di sana. Oh, jadi orang kepercayaan dia di sana. Iya. Yang ngurusin semua. Sampai beli mesin jahit itu mesin jahitnya dia atau? Awalnya mesin jahit masih 8 punya dia sendiri. Kemudian saya tambahkan 10. Wow. 10 mesin jahit yang Jadi kemarin 18. itu jadi 18. Saat ini sudah 30 mesin yang menjahit brandnya Rumah Hijab Umm Hafiz. Luar biasa. Tapi ngontrolnya cuma lewat orang ini atau Ibu Ain sering ke sana juga? Saya biasanya ke sana. Di Bandung ya? Iya, di Bandung. Di Bandung. Sering ke sana sebulan sekali atau? Oh, tidak. Mungkin biasanya kalau saya ke Jakarta, kalau waktu sebelum pandemi kemarin biasanya 3 bulan sekali. Kalau sekarang kan belum ke Jakarta lagi. Belum, tapi tetap lancar. Iya, tetap lancar. Untuk pesannya itu cukup lewat, jadi mereka langsung mengirim ke sini. Iya, jadi saya memesan bahan di pabrik, saya transfer uangnya ke pabrik langsung, pabrik antar bahan ke konveksi, jadi mereka yang produksi. Ya, modal ini ya, kepercayaan ya. Iya. Jangka waktu pengirimannya? Setiap seminggu 2 kali pengiriman. Seminggu 2 kali? Iya, seminggu 2 kali. Untuk pembuatannya? Pembuatannya di konveksi. Pembuatannya itu karena kita tergantung dari banyaknya penjahit. Jadi kalau misalnya 30 penjahit seperti itu, bisa menjahit sebanyak kira-kira 60 kodi hijab. Itu 1.200 pieces. 1.200 pieces dikirim dalam 3 hari. 3 hari? Iya. Jadi saya proses pengiriman itu seminggu itu bisa sampai 100 kodi lebih, sekitar 2.000 pieces lebih setiap minggunya pengiriman. Terus harga dijual di sini apakah jual per partai juga atau cuman per satuan gitu? Saya jual satuan ecer, jual grosiran juga, itu minimalnya 5 pieces, sama jual kodian juga minimalnya 20 pieces. Jadi kita boleh belanja jilbab situ dong. Iya. Biasa kan untuk seragam-seragam. Iya. Untuk seragam kan kebetulan kita lagi cari jilbab untuk seragam pelantikan. Bisa. Iya. Di Jalan Agus Salim di depan laundry. Bukan itu yang apa? Yang apa namanya? Tapi itu bukan cuman jilbab, ada itu ya yang pas di depan itu kan, di lampu merah itu kan? Pas depan situ. Kalau dulunya itu waktu saya ngontrak, belum ada toko 2, itu masih campur hijab sama gamis. Terus sudah bangun toko yang kedua, jadi saya pisah. Jadi khusus hijab di toko Agus Salim itu khusus pakaian semua. Dan itu sudah milik sendiri. Iya, sudah milik sendiri. Oh iya, kalau tidak salah ada pasang di situ ada kayak ada acara begitu. Iya. Iya. Kemudian di situ saya tahu ini orang bilang ya, ini yang paling murah di sini begitu. Kalau beli jilbab di sini yang paling murah. Mungkin grosir ya. Nah, karena dengan punya konveksi sendiri itu kan pasti akan beda ya harganya dengan yang dibeli begitu. Benar. Itu berapa persen perbedaannya? Perbedaannya sekitar 20%, Kak. Jadi kalau misalnya saya modali bahan dengan saya membeli langsung ke konveksi lain, itu perbedaannya sampai 20%. Makanya harganya ini lebih murah. Iya. Tapi hanya menjual satu merek saja atau jual juga dari yang lain? Jual juga dari yang lain, tapi lebih banyak ke merek sendiri. Iya. Jadi sekarang tidak pernah terpikir lagi, tidak ada penyesalan resign dari PNS? Penyesalan tidak ada sama sekali sih, Kak. Malah saya bersyukur, rasa syukurnya yang lebih banyak lagi. Ternyata ketika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, niatnya karena memang untuk anak-anak. Jadi Allah, kita melepaskan PNS yang gajinya memang monoton tiap bulan pasti ada. Kalau beda sama. Tapi ini tidak terduga.
Terus Allah gantikan dengan yang lebih banyak sekali, bahkan berkali-kali lipat daripada gaji PNS. Itu memang suatu rasa syukur yang memang sangat besar bagi saya. Ya, saya tidak menyangka rumah hijab itu ternyata milik seorang yang masih sangat muda. Umur berapa? Sekarang umur 29 tahun. 29 tahun sudah punya toko. Ada berapa toko? 3 ya? 3 ya, usaha yang parfum toko. itu punya suami. Oh, parfum di sebelah mana? Dekat toko di Dekat toko Jalan situ. Irian. Jadi sebelah-sebelahan. Oh iya. Parfum yang kesini kan? Iya. Pas mau ke arah Al Islah itu kan? Iya. Ternyata tapi tiap hari harus ngontrol 2 toko, 3 ya, 2. Kalau yang satu kan suami yang di situ. Jadi tiap hari harus ngontrol. Harus ngontrol. Lebih banyaknya di mana? Atau di rumah Lebih banyak. dengan anak-anak? Lebih banyak di rumah sih. Saya ke tokonya paling ketika tiap hari itu mengecek barang saja, apa yang sudah habis. Kemudian kalau barang masuk, menginput barang masuk, selebihnya di rumah. Iya. Apalagi rencana selanjutnya setelah punya banyak ya, punya toko, kemudian punya konveksi, ada toko parfum dan lain. Apalagi masih ada? Saya masih punya rencana besar itu konveksinya dibangun di sini. Itu yang saya mau tanya tadi. Kenapa harus di Bandung bukan di sini begitu? Yang pertama adalah terkendala sama penjahit. Oh, di sini belum ini mungkin ya. Penjahit di sini harga tarifnya masih lebih besar daripada di sana. Kalau di sana Kak biasanya kita menjahit pakaian itu biasanya kayak gamis itu hanya 50.000 di sana. Iya, apalagi hijab. Hijab itu biasanya kalau yang ukuran pendek standar itu hanya 2.500 satu picisnya untuk ongkos jahitnya. Jadi lebih murah. Makanya saya punya impian besar kalau misalnya nanti ke depannya buka konveksi di sini, tapi penjahitnya panggil dari sana. Jadi mereka yang ke sini. Iya. Dan ini bisa jadi contoh juga buat orang-orang di sini kan. Ternyata bisa dengan ongkos yang kecil, tapi bisa karena dia kan berkesinambungan nanti. Kalau misalnya cuman sekali-sekali boleh mungkin 50.000, tapi ini kan berkesinambungan. Jadi targetnya kapan? Targetnya insya Allah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, jadi ini tinggal menikmati ini. Sudah menikmati ya berkat kekuatan sedekah dan punya ya konsisten ya, pastinya konsisten. Tapi tidak ribet itu. Harus kan banyak, hijab ini kan bukan hanya satu macam. Itu untuk saya orang yang paling merasa ribet itu kalau harus satu-satu begitu. Kalau saya sih biasanya setiap harinya itu buka-buka browsing model-model jilbab terbaru biasanya. Jadi ketika misalnya ada model yang lagi hit sekarang, saya kirim ke konveksi gambarnya, buatkan seperti ini. Nanti mereka buat, bikin satu sampelnya dikirim dulu ke Gorontalo. Kalau saya ACC mereka lanjut. Oh, jadi dikirim dulu untuk termasuk bahannya bahan apa begitu? Iya. Jadi misalnya saya mengirim gambar dan sekaligus saya bilang bahannya menggunakan bahan A, misalnya bahan B. Jadi mereka jahit, mereka bikin ukuran 2-3 ukuran, mereka kirim ke Gorontalo. Nanti kalau barangnya sudah sampai, saya ACC baru mereka lanjut jahit. Nah, begini, misalnya ada model yang lagi ngetren ya, kayak sekarang ini mungkin yang apa? Split Bisket. Iya, yang begitu-begitu yang. Tapi berikut sudah ada lagi model terbaru. Ini apakah ini habis ini yang model sebelumnya atau memang tetap masih ada? Biasanya sih kalau model dia kalau misalnya sudah pergantian model yang terbaru lagi, model yang lama ini dia masih bisa bertahan sampai 3-5 bulan, masih bisa bertahan. Tapi dalam jumlah penjualan yang kurang. Sisa sedikit, tidak seperti yang pertama. Nah, jadi makanya saya membuat hijab itu saya harus perhitungkan untuk hijab. Tidak produksi sebanyak mungkin. Tidak. Saya membatasi. Apalagi untuk model-model jilbab baru. Jilbab baru itu saya maksimalkan memproduksi hanya 400 pieces per model. Saya tidak bisa menjahit lebih dari itu karena saya belum bisa baca pasaran. Nanti ketika barangnya sudah sampai langsung habis, baru saya memproduksi lebih banyak dari itu.
Nah, yang lebih banyak disukai yang hijab apa yang sekarang ini? Kalau sekarang lagi musim plisket ya Kak. Jadi sekarang iya di plisket. Jadi sekarang yang lagi lagi diminati seperti itu. Jilbab-jilbab plisket, ada yang pasmina, ada juga jilbab-jilbab langsung. Iya. Biasanya kemudian kan langganan saya kebanyakan juga orang-orang yang juga jualan di pasar-pasar. Oh, jadi memang orang sudah punya langganan tetap yang jualan di pasar-pasar itu setiap minggu itu atau? Iya, mereka setiap harinya biasanya belanja. Jadi setiap harinya mereka belanja untuk jilbab-jilbab. Biasanya sih kalau beda-beda ya Kak, kalau misalnya tiap daerah, tiap desa atau tiap kecamatan itu beda-beda yang diminati. Jadi orang-orang pasar itu, pelanggan-pelanggan saya itu selalu memberikan saya masukan. Yang begini, iya, yang begini lagi laris di pasar A, yang begini lagi laris di pasar B. Biasanya mereka juga mengirim gambar ke saya. Tolong buatkan hijab seperti ini, buat hijab seperti ini. Seperti itu. Jadi saya kirim ke konveksi untuk produksi. Iya, jadi bagusnya itu kan karena konveksi sendiri, jadi bisa memesan sesuai keinginannya. Oh, keren. Iya. Nah, di pasar kan itu berapa sampai di mana? Sampai pelanggan-pelanggannya itu adakah yang di luar daerah? Ada. Maksudnya pelanggan yang di pasar-pasar ya, yang ambil grosiran. Ada. Ada biasanya kemarin yang dapat hadiah umroh dari saya itu. Oh, ada ini juga. Iya, saya setiap tahunnya itu membuat reward untuk pelanggan yang membeli terbanyak di toko kami. Kemudian yang pelanggan yang diundi. Jadi dua reward umrohnya kedua-duanya. Jadi kemarin yang dapat hadiah umroh itu bahkan di Sulawesi Tengah. Dia di Toli-Toli. Iya. Dia jadi reward ini sesuai dengan banyaknya belanja gitu. Lebih banyak di Toli-Toli atau diundi tidak diundi? Yang diundi dapatnya di reseller yang di Bola Mongondo Utara. Itu ini juga umroh juga? Iya, umroh. Sudah berapa kali memberangkatkan yang hadiah umrohnya baru tahun ini, tahun 2021. Kemudian yang 2020 kemarin itu dua unit motor. Jadi memang ini berkibar di masa pandemi. Iya, oke. Saya sangat senang ada orang yang mau berbagi inspirasi di sini, karena makanya sebenarnya kemarin itu saya ingin sampaikan ke Dinda, bisa nggak ini diundang di podcast? Ternyata Dinda, iya, dia juga menyampaikan itu dan saya bilang, oh kalau begitu langsung saja. Iya, jadi saya sangat mengapresiasi ya perempuan-perempuan yang entrepreneur seperti ini, dan selamat Hari Ibu ya. Ini ya bisa juga dalam rangka Hari Ibu, walaupun tayangnya nanti berapa hari. Oke, atau masih ada yang mau disampaikan? Ada pesan mungkin untuk para calon-calon entrepreneur atau orang-orang yang mungkin sering gagal dalam berusaha? Saya menyampaikan beberapa tips. Yang pertama, ketika kita membuka usaha itu harus konsisten. Jangan kita memindah-mindah usaha. Misalnya usaha A gagal, tidak cocok di sini, pindah lagi usaha B, usaha C. Tapi kita tetap konsisten di usaha itu, tekuni usaha itu, belajar apapun tentang semua yang mengenai usaha itu. Nah, percaya dan yakin bahwa ketika kita menjual pasti Allah menghadirkan pembeli, pasti. Sesuatu keyakinan yang selalu saya bawa pada saat saya berusaha, bahwa saya selalu berpositif thinking kepada Allah. Jadi ketika apapun yang saya jual pasti akan habis. Saya selalu yakin kalau misalnya memang belum laku sekarang, pasti suatu saat akan habis, dan itu beberapa kali terjadi seperti itu. Jadi intinya adalah konsisten. Kita harus konsisten dalam berusaha. Dan yakin. Iya, dan yakin semuanya bergantung kepada Allah. Karena kalau orang HMI bilang yakin usaha sampai. Yakuza. Pokoknya kita ketika yakin kepada Allah, pasti ada saja yang akan Allah berikan untuk kita yang kita tidak pernah terfikir atau terduga. Iya. Seperti itu, Kak. Masya Allah. Iya. Well,
mau kasih souvenir. Wah, keren. Ini dari keren deh, warna kesukaan. Saya memang Hah? Ini dua-dua saya suka yang warna soft kayak ini. Keren, terima kasih. Saya dapat souvenir. Nanti memang saya rencana untuk pelantikan, kita ada pelantikan kan. Ada tadi teman yang WA mau pakai jilbab warna apa. Saya rencana antara warna ini, saya bilang warna soft, jangan yang wah. Supaya, aduh keren. Terima kasih banyak. Ya, Saya dapat souvenir. Terima kasih. Apa namanya? Rumah Hijab Ummu Hafiz. Ya. Insya Allah makin sukses. Amin. Dan tetap konsisten, dan yang pastinya podcast ini sangat menginspirasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.